Selamat siang anak-anakku kelas 5 semuanya. Bersama dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris yang mana kita akan memasuki materi pada lesson 4 ya. Kita sudah memasuki. Hanya saja di sini Mr. akan kembangkan materinya lagi ya. Jadi tentang school activities ya. Nah, untuk school activities di sini Mister lampirkan hanya beberapa contoh saja ya. Untuk sisanya kan kalian sudah pernah pelajari ya, dan sudah dikerjakan tugasnya. Nah, di sini contohnya ada play basketball, ada clean the classroom, dan juga ada study. Nah, itu ya. Jadi ini kalian hafalkan ya di rumah. Nah, untuk fokus pada materi hari ini itu adalah tentang present continuous. Jadi pada materi tentang school activities ini kalian akan mempelajari cara mendeskripsikan aktivitas yang sedang berlangsung atau terjadi di sekolah ya. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan penggunaan dari present continuous ya. Jadi present continuous itu salah satu tenses dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk tenses sendiri kalian sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu present tense ya pada daily activities. Nah, sini kita akan membahas present continuous. Apakah itu present continuous? Nah, jadi kita menggunakan present continuous untuk dalam hal berikut ya. Nah, coba yang pertama itu adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sedang berlangsung atau terjadi. Nah, terjadinya di saat kalian membicarakannya itu. Nah, jadi contoh kalimatnya, please be quiet, the children are sleeping. Mohon diam, anak-anaknya sedang tidur. Nah, di sana are sleeping, kata tersebut digaris bawahi ya. Jadi are sleeping di sana artinya sedang ya, sedang tidur. Jadi kegiatan yang sedang terjadi itu adalah tidurnya itu. Nah, berikutnya, I'm doing homework right now. Saya sedang mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah sekarang. Nah, jadi am doing-nya itu yang digaris bawahi, yang maknanya sedang berlangsung ya, atau sedang dilakukan di sana. Nah, untuk mendeskripsikan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung biasanya digunakan penanda waktu ya. Nah, di sana penanda waktunya contohnya right now, yang artinya sedang berlangsung ya. Nah, contoh keterangan waktu lain yang untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi adalah now, bisa juga currently ya, atau at the moment. Nah, seperti itu ya. Berikut di samping untuk mendeskripsikan sesuatu yang sedang berlangsung atau terjadi. Nah, juga untuk menjelaskan ya, present continuous ini bisa menjelaskan tentang sesuatu yang sedang direncanakan atau yang akan terjadi di masa depan. Nah, contoh kalimatnya di sini, I'm going to Paris next week. Saya akan pergi ke Paris minggu depan. Jadi am going di sana maknanya adalah akan ya. Nah, sedangkan penanda waktu untuk kegiatan yang terjadi di masa depan contohnya adalah next week ya. Jadi penggunaan kata next ya. Bisa next week atau next month, next year. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut contohnya ada what are you doing tonight? Apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan malam nanti. Nah, seperti itu. Jadi are doing tonight itu yang digaris bawahi ya, maknanya akan. Tonight-nya adalah penanda waktu ya, yang akan dilakukan di masa depan ya. Ya, tonight kan artinya malam nanti. Nah, itu terjadi di masa depan. Ya, jadi itu ya. Nah, untuk fokus sendiri pada materi tentang school activities ini, kita akan berfokus pada penggunaan present continuous untuk mendeskripsikan sesuatu yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi ya. Nah, berikut adalah structure atau bentuk kalimat dari present continuous. Nah, kita baca ya bersama-sama. The present continuous is made from the present tense of the verb be and the ing form of the verb. Jadi present continuous ini terbuat atau terbentuk dari to be ya.
be ya. Jadi to be itu ada is, ada am, ada are ya. To be di sini maksudnya to be present, present tense to be. Ada is, am, dan are. Nah, itu. Dan verb ing ya, ada kata kerja pertama ditambah dengan akhiran ing. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini present tense of the verb be atau to be ya di sana, dan ada ing form of a verb. Jadi bentuk ing dari suatu kata kerja ya. Atau kata kerja yang tambahkan dengan akhiran ing. Nah, pertama kita coba lihat contoh dari to be sendiri sana. Ada is, am, dan are. Nah, sudah Mister sempat singgung tadi itu. Nah, sedangkan contoh dari kata kerja yang ditambahkan dengan ing itu ada work ya. Jadi work itu adalah kata kerja pertama ya, atau verb one. Nah, karena kita membahas tentang present continuous, maka kata kerjanya itu harus ditambahkan dengan akhiran ing ya. Nah, karena work menjadi working. Berikutnya ada eat, itu menjadi eating. Terus play menjadi playing. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan present continuous. Penggunaan dari to be, present tense to be, SMR, dan penggunaan dari kata kerja ing ya. Verb one ditambah dengan ing. Nah, jadi present continuous itu adalah penggunaan ya kalimat ya. Jadi yang namanya kalimat itu wajib itu menggunakan subjek dan kata kerja. Jadi harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Nah, di sini kita akan bahas subjeknya ya. Kita akan membahas tentang pronouns atau kata ganti orang ya. Jadi kata ganti orang ini tergantung dari penggunaan to be-nya ya dalam present continuous tense. Dalam present continuous tense. Jadi is itu pronouns, ada kata ganti orangnya itu adalah she, he, dan it ya. Nah, jadi kalimatnya akan menjadi she is working, atau he is working, atau it is working ya. Berikutnya ada I ya. Jadi jika to be-nya am, maka bisa dipastikan subjeknya itu adalah I. Nah, kalimatnya menjadi I am eating. Saya sedang makan. Yang terakhir ada they, you, dan we. Nah, they are playing, you are playing, we are playing. Nah, artinya sedang bermain. Mereka sedang bermain, kamu sedang bermain, kita sedang bermain ya. Nah, jadi I, you, they, we, she, he, it itu disebut dengan subjective pronouns ya. Kata ganti orang sebagai subjek. Jadi kata ganti orang tersebut tidak bisa kalian posisikan sebagai objek ya. Dia hanya bisa berfungsi sebagai subjek ya, yang subjective pronouns-nya ini. Nah, di samping dari penggunaan subjective pronouns, subjek juga terbentuk dari gabungan dari beberapa kata benda ya. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan noun phrase atau frasa kata benda. Nah, mari kita lihat contoh ya. Di sini contoh kata benda yang menjadi subjek adalah my mother, ibuku ya. Nah, jika subjeknya my mother, maka to be-nya itu apa? Nah, di sini kalian perlu note ya. Nah, jadi jika subjeknya itu hanya satu atau singular, maka to be-nya itu adalah is ya. Dan jika subjeknya itu lebih dari satu orang atau satu benda, maka to be-nya itu menggunakan are. Oke. Di sini ada kata atau subjeknya adalah my mother. My mother itu jumlahnya hanya satu ya, hanya satu orang. Nah, maka to be-nya itu adalah is. Nah, kita ambil contoh di sini kata kerjanya adalah sleeping ya. Jadinya my mother is sleeping. Ibuku sedang tidur. Berikutnya ada kata Tony ya, nama orang. Jadi Tony itu sebagai subjek. Tony hanya satu orang ya, Tony. Maka bisa dipastikan to be-nya itu adalah is. Dan kata kerjanya kita ambil contoh reading a book. Nah, kalimatnya Tony is reading a book. Tony sedang membaca sebuah buku. Nah, berikutnya adalah kata benda lagi ya, noun phrase. The children. Jadi the children itu maknanya jamak atau plural atau lebih dari satu ya. Sedangkan kalau bentuk tunggalnya atau singularnya adalah child.
bentuk jamaknya children. Karena bentuknya jamak, maka to be-nya itu menjadi are, ya. Nah, kita ambil contoh kata kerjanya sini adalah watching TV. Nah, jadi kalimatnya the children are watching TV. Nah, berikut ada noun phrase lagi sebagai subjek di sini, ada her friends. Nah, karena her friends-nya itu ada akhiran s, yang mana maknanya jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya itu menggunakan are. Nah, dan kata kerjanya itu playing games, ya. Kata kerjanya playing. Nah, kalimatnya her friends are playing games. Temannya sedang atau teman-temannya sedang bermain games, seperti itu, ya. Jadi itu ya. Ingat-ingat, jika subjeknya singular, to be-nya is. Jika subjeknya plural atau banyak, to be-nya are. Nah, itu ya. Berikutnya present continuous negatives. Ya, kita akan membahas present continuous bentuk negatif. Jadi apa itu? Oke, kita baca definisinya. We make negatives by putting not after am, is, or are. Nah, jadi not itu bisa disingkat menjadi n, t, seperti itu ya, dengan tanda petik di atasnya. Nah, jadi sini bentuk present continuous ya, dalam bentuk negatifnya itu dengan menambahkan not. Not itu artinya tidak, ya, dalam bahasa Indonesia, atau bukan. Jadi letak not-nya sendiri itu setelah to be-nya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh kalimat you are not sleeping. Nah, jadi you are not sleeping adalah bentuk negatif, ya. Bentuk kalimat negatif dari present continuous. Jadi ada not-nya di sana, ya. Jadi kita coba bahas bersama-sama di sini parts of speech-nya. You sebagai subjek di sana, are sebagai to be, not-nya ya tetap not, ya, artinya tidak. Sleeping itu adalah kata kerja yang ditambah akhiran ing. Nah, jadi itu pola untuk kalimat negatifnya ya, subject, to be, not, dan verb ing, ya. Nah, seperti definisinya tadi, jika not-nya itu letaknya setelah to be-nya ya, yaitu are-nya di sana. Nah, ya. Mirip seperti kalimat positif yang tadi itu, hanya saja hanya perlu ditambahkan not saja ya. Nah, jadi untuk informasi tambahan di sini you are not sleeping ya. Jadi ini untuk to be-nya itu kalian bisa gabung dengan subjek atau not-nya sendiri ya. Biasanya sih dipersingkat saat diucapkan ya. Ya, mungkin untuk menghemat atau agar katanya tidak atau kalimatnya tidak terlalu panjang ketika diucapkan ya, maka sering disingkat. Nah, singkatannya contohnya itu adalah you're not sleeping ya. Jadi you are not sleeping itu bisa disingkat lagi jadi you're not sleeping. Jadi you subjeknya itu digabung dengan to be-nya itu, yaitu are-nya. Jadinya you're not sleeping. Atau seperti Mr. sempat bahas tadi, to be-nya bisa digabung dengan not-nya. Jadinya aren't. You aren't sleeping. Kamu tidak sedang tertidur. Seperti itu ya. Nah, berikut contoh kalimat negatif menggunakan is ya. She is not cooking. Dia tidak sedang memasak. Nah, kita bahas bersama-sama part of speech-nya. So, she sebagai subjek, is sebagai to be, not itu tidak. Cooking verb 1 plus ing ya. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti tadi, she is not cooking. Is-nya bisa digabung antara dengan subjek atau dengan not-nya. Nah, contohnya she isn't cooking. Nah, is-nya digabung dengan not-nya ya. Nah, seperti itu. Atau subjeknya digabung dengan to be-nya. She's not cooking. Seperti itu ya. Jadi di note di kepala kalian. Nah, yang berikutnya ada present continuous questions atau bentuk kalimat tanya dari present continuous. We make questions by putting am, is, or are in front of the subjects. Nah, jadi kita membuat bentuk tanya dari present continuous ini dengan meletakkan to be-nya itu ya. To be-nya itu ada am, ada is, ada are di depan dari subjeknya. Ya. Mohon maaf. Baik ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh ya. Di sini ada kalimat are you listening? Are you listening? Apakah kamu sedang mendengarkan?
Are you listening to me? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalimat tanya ya, kita bahas bersama-sama part of speech-nya. Ada bagian-bagian struktur katanya ya. Di sini are sebagai to be, you sebagai subject, listening sebagai verb one plus ing-nya atau verb-nya ya. Nah, jadi ini pola atau rumus untuk present continuous questions ya, bentuk tanyanya ya. To be, subject, dan verb ing. Seperti itu ya, diingat-ingat. Nah, contoh lain, is she studying? Apakah dia sedang belajar? Nah, polanya to be, subject, dan verb ing ya. Nah, untuk kalimat berikut, are you listening? Nah, kalian bisa jawabnya kalau iya, kalian bisa jawab yes, I am. Atau no, I'm not. Nah, kalau yang tanya seperti ini, is she studying? Apakah dia sedang belajar? Kalian bisa jawab yes, she is. Atau no, she is not. Nah, seperti itu ya. Ya, berikutnya ada study verbs atau kata kerja statif ya. Nah, di sini kita baca definisinya terlebih dahulu. In English grammar, a study verb means that a verb describes a state rather than an action. Di dalam study verbs itu lebih menjelaskan tentang suatu keadaan ya dibandingkan dengan aksi. We do not normally use the continuous with study verbs. Jadi kita tidak menggunakan continuous ya, present continuous dalam menggunakan study verbs ya. Jadi study verbs itu adalah keadaan yang sedangkan dalam present continuous ketika menjelaskan sesuatu yang sedang dilakukan atau sedang terjadi, itu kata kerjanya lebih ke action verb ya, atau kata kerja yang dia lakukan secara langsung ya. Kalian kerjakan itu secara langsung, misalkan berjalan ya. Nah, seperti itu kan langsung kalian kerjakan action verb dengan fisik kalian ya. Itu bisa kita amati ya. Nah, kalau state itu keadaan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dari study verbs di sini. Nah, itu ada cukup banyak contoh ya. Ada have, own, possess, pack, consist, involve, include, contain, dan lain-lain itu ya. Kalian bisa pause, kalian bisa baca-baca lagi ya. Kalau mau di note silakan ya. Nah, itu contoh study verbs. Nah, jadi we normally use the simple instead. Nah, jadi untuk study verbs di sini itu lebih mungkin digunakan pada bentuk simple present tense ya. You look pretty. Nah, jadi study verbsnya di sana adalah look. Jadi you look pretty itu adalah penggunaan kalimat bentuk simple present tense ya. Nah, di sana ada you are looking pretty. Jadi untuk look sendiri tidak bisa digunakan ya untuk bentuk present continuous ya. Dia lebih mungkin digunakan dalam bentuk simple present tense ya. Nah, makanya are looking-nya itu dicoret ya. Nah, contoh lainnya di sini I understand you. Not I'm understanding you. Jadi kalian tidak dianjurkan menggunakan I'm understanding you, yang mana bentuknya adalah present continuous ya. Nah, lebih mungkin understand yang merupakan study verbs itu digunakan pada present tense atau simple present. Jadinya I understand you. So that's more likely to use. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk study verbs. Jadi kalian perlu mungkin hafalkan kalimatnya ya atau kata-kata kerjanya itu ya. Nah, mari kita review ya materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pertama ada positive sentence ya. Nah, present continuous itu ada positive sentence, negatif, dan questions atau interrogative. Nah, untuk positive sentence, nah itu kalimatnya contohnya they are studying English ya. Diingat polanya itu ada subject, ada to be, ada verb ing ya. Seperti itu. Itu kuncinya. Nah, sini kan ada tambahan English ya yang fungsinya sebagai noun phrase atau frasa kata benda atau objek ya. Nah, berikut ada negative sentence. Contoh kalimatnya they're not studying English. Dalam negatif kalian hanya perlu menambahkan not ya. Itu diletakkan setelah to be-nya ya. Jadi formulanya atau rule-nya itu untuk negative sentence ada subject, ada to be, ada not-nya,
ada verb ing-nya. Jadi itu kuncinya ya. Nah, English sebagai noun phrase atau objek ya, sebagai tambahan. Jadi optional. Nah, itu ya, they're not studying English. Mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, yang terakhir di sini ada ada questions atau interrogative sentence atau kalimat tanyanya ya dalam present continuous. Nah, kalimat contohnya, are they studying English? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris? Nah, polanya untuk kalimat tanya to be ya paling terlebih dahulu diletakkan. Nah, setelah to be itu baru subject. Nah, studying itu verb ing ya. Nah, seperti itu ya, itu kuncinya untuk questions atau interrogative sentence. To be, subject, dan verb ing. Ingat selalu untuk meletakkan kalimat atau tanda tanya ya di akhir kalimat. Nah, English ini sebagai noun phrase di sana ya, optional. Oke ya. Baik, sekian materi pembelajaran dari Mr. Angga ya terkait dengan school activities ya, submaterinya tentang present continuous ya. Jadi Mr. harap kalian bisa memahami materi yang Mr. paparkan ya hari ini, dan jika pun kalian masih belum memahami materi ini, kalian bisa bertanya ke Mr. Angga ya melalui nomor WhatsApp Mr. Dan tugas sendiri sudah Mr. cantumkan pada Google Classroom, kalian bisa cek nanti. Akhir kata, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. See you, bye-bye.